Kesehatan reproduksi calon pengantin. Halo Sobat Catin. Dalam mempersiapkan pernikahan, ternyata bukan hanya dekorasi, MUA, prewedding, dan kebaya saja yang dipersiapkan. Tetapi kesehatan calon pengantin juga tidak kalah pentingnya untuk dipersiapkan. Sobat Catin yang mau menikah perlu menyiapkan persiapan pranikah antara lain: pertama, pemeriksaan kesehatan; kedua, screening status imunisasi tetanus bagi calon pengantin perempuan; ketiga, pengukuran status gizi; keempat, persiapan gizi; kelima, menjaga kesehatan organ reproduksi. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Pemeriksaan kesehatan pranikah adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada pasangan calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sebelum melangsungkan pernikahan. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan yaitu: pertama, pemeriksaan fisik, diantaranya pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan tekanan darah. Kedua, pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan kadar hemoglobin. Yang ketiga, pemberian imunisasi tetanus untuk catin perempuan. Dan keempat, konseling kesehatan reproduksi. Screening imunisasi tetanus. Catin perempuan perlu di-screening status imunisasi tetanus untuk mengetahui status imunisasi tetanusnya. Setiap wanita usia subur, yaitu usia 15 sampai dengan 49 tahun, diharapkan sudah mendapat 5 kali suntik tetanus lengkap, yaitu T5. Apabila status TT sudah mencapai T5, imunisasi TD tidak perlu diberikan lagi. Namun, bagi yang status TT-nya belum lengkap, maka harus dilengkapi imunisasi tetanus untuk mencegah dan melindungi diri terhadap penyakit tetanus, sehingga akan memiliki kekebalan tubuh seumur hidup untuk melindungi ibu dan bayi terhadap penyakit tetanus. Pengukuran status gizi. Pengukuran status gizi perlu dilakukan untuk mendeteksi dini masalah gizi dan menyiapkan calon ibu agar dapat menjalani kehamilan yang sehat. Cara mengukur status gizi yaitu dengan menghitung indeks massa tubuh atau IMT, yaitu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Status gizi normal yaitu antara 18,5 sampai dengan 25. Perlu diketahui bahwa catin perempuan yang status gizinya tidak normal, yaitu kurus, sangat kurus, dan obesitas, akan beresiko mengalami kehamilan yang tidak sehat yang bisa berdampak terhadap kesehatan ibu dan janin. Oleh karena itu, sebelum terjadi kehamilan, perlu dilakukan pengukuran status gizi agar masalah gizi dapat dideteksi secara dini dan ditanggulangi terlebih dahulu. Persiapan gizi. Setiap pasangan calon pengantin dianjurkan untuk: yang pertama, mengonsumsi pangan beraneka ragam sesuai dengan gizi seimbang, meliputi makanan pokok, lauk pauk, dan sayuran, buah-buahan, dan minuman. Proporsinya dalam setiap kali makan digambarkan dengan isi piringku, yaitu sepertiga piring berisi makanan pokok, sepertiga piring berisi sayuran, sepertiga piring berisi lauk pauk dan buah-buahan dengan proporsi yang sama. Kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga, rajin melakukan aktivitas fisik. Keempat, mempertahankan dan memantau berat badan normal sebagai salah satu indikator adanya keseimbangan gizi di dalam tubuh. Selain itu, Catin perlu memperhatikan beberapa hal berikut
untuk menjaga tubuh agar tetap sehat, yaitu membiasakan minum air putih 8 gelas per hari, hindari minum teh atau kopi setelah makan, batasi mengonsumsi garam, gula, dan minyak. Menjaga kesehatan organ reproduksi. Persiapan selanjutnya yaitu calon pengantin perlu menjaga organ reproduksi dengan cara mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari, menggunakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat, membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan dengan menggunakan handuk atau tisu. Khusus untuk perempuan, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembersih atau pembilas vagina. Pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air. Bagi perempuan yang sering keputihan, berbau, dan berwarna, harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Dan bagi laki-laki dianjurkan untuk sunat. Selanjutnya adalah perencanaan kehamilan dan keluarga berencana. Untuk merencanakan kehamilan, pasangan suami istri perlu mengetahui masa subur. Masa subur adalah saat sel telur melepaskan sel telur yang sudah siap untuk dibuahi ke dalam saluran indung telur. Puncak masa subur biasanya terjadi pada 13 hari setelah hari pertama menstruasi. Bila sel telur berhasil bertemu dengan sperma dan mengalami pembuahan, maka pasangan tersebut berkesempatan memperoleh keturunan. Kondisi ideal seorang wanita untuk hamil yaitu yang pertama, usia 20-35 tahun. Kedua, jumlah anak kurang dari 3. Ketiga, jarak kehamilan lebih dari 2 tahun. Keempat, indeks massa tubuh yaitu 18,5 sampai dengan 25. 5. Tidak mempunyai masalah kesehatan. Bagi pasangan yang belum memenuhi kriteria sehat, dapat menggunakan metode kontrasepsi untuk menunda kehamilan selama dilakukan tata laksana atau pengobatan hingga kondisi kesehatannya mencapai atau mendekati ideal. Demikian juga dengan pasangan yang berencana untuk menunda untuk memiliki momongan. Metode kontrasepsi yang dapat dipilih terdiri dari non-metode kontrasepsi jangka panjang atau non-MKJP dan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Non-MKJP terdiri dari pil, suntikan, dan kondom, sedangkan MKJP terdiri dari KB implan dan juga IUD. Pasangan yang ingin menggunakan alat kontrasepsi perlu berkonsultasi dengan petugas kesehatan agar dapat memutuskan alat kontrasepsi yang paling tepat dengan kondisi masing-masing pasangan, termasuk kondisi kesehatannya. Nah, Sobat Jatin sekalian, sudah banyak mengetahui mengenai kesehatan reproduksi calon pengantin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Puskesmas Gisting Jaya.